jamaah. Salatul jamaah wabil khusus salatul subuh berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salat subhi ma'al jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang dia senantiasa menjaga salat subuh berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa ditanggungi Allah. Allah yang akan menanggung hidupnya. Demikian juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghada ila al-masjid aw rah a'adda Allahu lahu nuzulan kullama ghada aw rah. Barang siapa seseorang pada pagi atau sore senantiasa pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan salatul jamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan nuzulan, mempersiapkan hidangan-hidangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ayuhal muslimun, ikhwan wal akhwat fillah, a'azzallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaysallahu bikafin 'abdah, alaysallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mencukupi dan akan menjaga hamba-hambanya? Yang mana ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-kifayah bi qadaril ubudiyyah, al-kifayah bi qadaril ubudiyyah. Bahwasanya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga dan mencukupi hambanya disesuaikan dengan kadar ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar, tentunya juga akan semakin besar penjagaan dan pencukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ayuhal muslimun, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul pada satu tempat yang insyaallah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habul baqa' indallah masajiduha. Dan mudah-mudahan pagi ini betul-betul kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling membahagiakan insyaallah pada pagi ini, kita tentunya kedatangan salah seorang al-asatidz al-kibar yang tidak lain adalah Al-Ustaz Syafiq Rizza Salamah hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini ketika kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita melobeh di jalan, tentunya ini adalah satu kenikmatan yang sangat berharga. Dan insyaallah kita langsung saja untuk mengingat waktu, karena insyaallah kita waktunya cuma sampai saat isya. Jadi barakallahu fikum, insyaallah langsung saja pada pagi ini kita akan langsung mendengar dan mendapatkan faedah-faedah yang sangat berharga tentunya untuk diri kita di dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah dari Ustaz Syafiq insyaallah. Dan langsung saja kepada Ustaz Syafiq Rizza Salamah, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah, semoga salawatmu
salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang seharusnya dijadikan qudwah dan suri tauladan bagi umat manusia. Tidak ada jalan keselamatan kecuali meniti jalan beliau. Tidak ada jalan menuju surga kecuali kita berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana sangat bersyukur sekali bisa berkumpul dengan antum semua di sini. Tapi sebelumnya ana izin, ana mau pegang aja soalnya jamaahnya ini Ustaz. Masya Allah. Jamaah rahimahumullah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang bilang tanggal 2 angkat tangan tadi. Jamaah nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam. Orang Islam itu harus beda sama yang lainnya. Bukan kita mau tampil beda, bukan. Tapi memang Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kalian itu umat terbaik, kata Allah. Kalau ternyata umat terbaik itu jadi ekor, kapan dia akan memimpin? Allah tatkala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam sepanjang sejarah manusia dan kelak sampai manusia itu musnah dari muka bumi ini, kitalah umat terbaik. Maka kalendernya umat Islam beda. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan kita tahu orang-orang di Eropa, di Amerika, orang-orang Nasara sejak zaman dulu, sejak sebelum datangnya Islam pun mereka sudah menjadikan kalender Masehi sebagai kalender mereka. Sedangkan kita umat Islam memiliki kalender sendiri. Apa kalender kita? Hijriah. Ada berapa bulan? 12 bulan. Anak kasih aja yang bisa jawab. Kita lihat nih umat Islam di Sragen. Sebutkan 12 bulan umat Islam. Masya Allah. Fadhal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. Iya. Barakallah. Ada yang lainnya? Ana mau kasih buat yang sebelah sini. Masa orang Islam harus mikir ditanyai kalendernya? Kalau ditanyai kalendernya orang Nasrani bisa jawab. Itu kalendernya orang Nasrani. Masihi itu artinya Kristus. Betul jemaah. Cuma kita nggak sadar karena sudah menjadi darah daging kita. Sebelah sini. Fadhal yang keras tentu. Muharram, Safar, Jumadil Ula,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Oh, balik lagi. Jadi awalan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak ada Ramadan. Fadl. Subhanallah. Kita punya masalah besar, jemaah. Ini menurut kita sesuatu yang kecil. Tapi ini sebuah indikasi kalau umat Islam itu belum bangga dengan Islam. Kita bahkan meremehkan agama kita. Allah itu menyebutkan secara khusus. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu pakai matahari apa pakai bulan? Baik. Umat Islam menghitung bulan pakai apa? Pakai hilal. Di mana tatkala orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ini rembulan kok bisa berubah?" Dia kecil, kemudian membesar, kemudian dia jadi bulan, kemudian jadi kecil lagi dan hilang. Mereka tanya. Fenomena alam ini kadang-kala orang, ya kita yang udah Islam kadang-kala nggak pernah tanya, kenapa kok bisa seperti ini rembulan? Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu rembulan dibikin kayak gitu sama Allah Jalla Jalaluh sebagai apa? Penentuan waktu untuk manusia. Waktu ibadah, waktu untuk bercocok tanam, wal hajj, dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Itu pakai hilal. Maka tatkala Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan indallah, di sisi Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, itu ada dalam kitab Allah. Apa maksudnya kitabullah di sini? Ana kasih hadiah. Kitab Allah yang mana? Jamaah yang sebelah situ. Fadhal. Kitab Allah yang mana? Al-Quran dan Sunnah. Iya, hampir betul, hampir. Cuma belum betul. Ya Allah. Kitab Allah yang dimaksud fi kitabillah ini apa kitabnya? Fadhal sebelah situ. Nah, soalnya Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah 12 bulan termaktub dalam kitab Allah. Lauhul Mahfuz. Dengar dari mana? Ada bocoran terdengar. Ini dalam Lauhul Mahfuz. 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangkan 12 bulan itu dari Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Berbeda dengan Januari, Februari. Sejak kapan adanya? Dibikin oleh manusia untuk menentang syariat Allah. Maka kita harus bangga. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa aja bulan haram? Fadhal, yang di depan ini. Nah, antum. Apa bulan haram? Kira-kira lah. Yang di sebelah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah. Masya Allah, hadiahnya separuh. Baik, fadhal. Anak kasih hadiah, nggak apa-apa. Pokoknya berusaha, Masya Allah. Baik, yang di sebelahnya lagi. Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah.
Dzulqa'dah, Masya Allah, nambah satu dia. Nggak apa-apa, anak kasih hadiah lagi, kasih kitab punya, nggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Antum cuma mau nambah satu kan? Iya, apa? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Fadhal. Jamaah, karena hadiahnya banyak harus dibagi, anak jadi bingung pertanyaannya apa. Dan ala kulli hal, kita tahu ada 4 bulan haram. Kita masuk bulan Rajab. Rajab ini salah satu bulan haram. Ada apa dengan bulan Rajab? Kita tanggal 5, tatkala melihat awal hilal, itu ada baca doa. Apa doanya melihat bulan sabit? Mana yang mau jawab? Jemaah. Masya Allah. Selesai. Karena kita nggak pernah memperhatikan itu hilal. Kita kan kalendernya pakai matahari. Iya, kita kalendernya pakai Masehi. Yang kita tahu Masehi itu pakai matahari hitungannya. Kalau kita pakai rembulan, itu umat Islam pakai rembulan. Kita mau Islam apa bukan? Muslim. Apa doanya ngelihat bulan sabit? Baik, pas nggak ada yang bisa jawab sih. Sudah sini. Masya Allah. Baik, yang di situ dari tadi anak lihat, Masya Allah. Fadhal. Pernah nggak memperhatikan bulan sabit itu? Sekarang ini tanggal 5, udah mulai besar tuh. Orang tua itu kalau berangkat sama anaknya, tunjukkan. Anak-anak itu kadang-kadang tanya sama bapak, ayah ini bulan kok bisa jadi kecil ya? Tahu-tahu nanti besar. Apa jawab bapaknya? Oh, memang sudah kayak gitu Allah ciptakan. Nah, yang sebelah sini, doanya ngelihat bulan sabit. Ya, kalau gitu belajar lagi gitu jemaah. Apa jemaah? Ada yang cari? Mungkin anak dapat hadiah. Kita nih ilmu tadi malam kita bahas, ilmu itu diamalkan, bukan cuma buat gaya-gayaan. Wah, aku tahu. Soalnya bukan, tapi diamalkan setiap hari, setiap bulan kita ngelihat itu bulan sabit ya, berubah dari bulan Jumat dan akhirah kita masuk kepada bulan Rajab. Rajab nanti kita akan melihat hilal Sya'ban, selesai Sya'ban nanti kita akan melihat hilal Ramadan. Seperti itu terus orang muslim. Karena ibadah seorang muslim itu ikut kalender Qamariyah. Kita ada puasa pertengahan bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Pakai apa hitungannya kalau bukan pakai Qamari? Mau pakai Masehi. Kadang-kala orang mengatakan insya Allah puasa tengah bulan di bulan April ini jatuh pada tanggal sekian. Subhanallah. Berarti kita lebih memenangkan kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Ya Ustaz, orang-orang udah taunya kalender Masehi, gimana lagi? Bukan gimana lagi, Rasul SAW tidak membiarkan kemungkaran. Beliau merubah itu kemungkaran. Apalagi kalau urusannya sudah ada nilai tasyabbuh sama orang-orang kafir. Aibati fillah. Pada kesempatan kali ini, bentar, ini anak kok kayaknya ketarik Ustaz. Ini betul gitulah jemaah. Antum ikat sama ini ya? Sudah? Masih? Dah? Masih yang ini belum? Nggak bisa? Berarti lewat bawah aja. Insya Allah. Ya.
Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah, tema kita hari ini apa? Apa jemaah? Sebagian lihat di belakang. Baik, ala kulli hal. Para penuntut ilmu itu Masya Allah semangat untuk datang menuntut ilmu. Dia tidak urusan sama temanya, apapun temanya, yang penting anak datang untuk belajar ilmu. Namun biasanya orang yang tahu tema itu paling tidak dia mempersiapkan diri. Oh, masalah ini anak mau baca, kayaknya anak punya bukunya tuh, jadi dia baca, sehingga tatkala datang ke majelis ilmu dia akan menanyakan sesuatu. Mungkin tadi anak baca kitab kok kayaknya Ustaz gak sesuai dengan yang disampaikan Ustaz. Sehingga majelis ilmu itu semakin kaya dengan maklumat, baik dari jemaah yang memberikan pertanyaan atau dari ustadz yang menyampaikan hal itu. Baik, ahibati fillah, pernikahan itu Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang besar sekali. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah, dan di sini mungkin ada adik-adik yang ingin menikah, ketahuilah bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah menyebutkan kalau pernikahan itu mitsaqan ghalidha, sebagaimana perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, Allah sebut mitsaqan ghalidha. Ya, mungkin yang suruh majuin, yang di depan agak maju ke depan sedikit. Nah, bergerak ke depan jamaah. Baik, kembali kita sampaikan bahwasanya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, butuh pertanggungjawaban. Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya memperbanyak anak. Kita lihat sebagian orang menikah hanya untuk menyelesaikan masa lajang. Kenapa nggak enak Ustaz menjomblo? Kayaknya anak lihat orang kalau punya istri, ya senang banget hidupnya. Nah, karena pernikahan salah satunya adalah untuk meraih kebahagiaan. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Apa tujuan lain dari pernikahan itu yang banyak dari umat manusia lupa? Bahkan ada orang sampai umur 50 tahun, sampai umur 60 tahun, dia lupa kalau ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar membangun rumah tangga di dunia ini. Yaitu tujuannya adalah membangun rumah tangga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya. Bahkan Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, silahkan kau mencintai siapa saja yang kau suka. Kau pasti berpisah sama dia. Di mana berpisah? Di dunia. Pasti berpisah. Karena Allah sudah menjadikan kodrat kehidupan manusia ini berakhir dengan kematian. Dan kematian itu tidak menyelesaikan semua masalah. Akan ada kehidupan setelah kematian itu. Ahibati fillah, maka dari itu seorang muslim tatkala berpikir pernikahan ini tujuannya adalah sampai ke akhirat, maka dia berpikir bagaimana dia sampai ke akhirat bersama istri dan anak-anaknya. Karena sebagian di antara kita pagi bekerja,
Sore bekerja, malam bekerja, terus dia nggak berhenti bekerja. Yang ke sawah, yang mungkin jadi pegawai, yang mungkin jadi tukang bangunan. Dia hanya berpikir bahwa kehidupan dia, ya inilah, saya pulang dari tempat kerja, dapat duit, ngasih makan keluarga, selesai. Padahal tidak. Allah menceritakan di surat Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke surga bersama pasangan-pasangan kalian, dan kalian akan penuh dengan kebahagiaan di sana. Itu tujuan. Di surat Ar-Ra'd ayat 23, setelah Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang layak masuk surga, terus bagaimana mereka kelak masuk surga, Allah katakan jannatu adnin yadkhuluna. Jannatu adn, mereka akan masuk ke surga Aden yang tidak akan pernah hilang. Kita kalau di dunia masuk ke hotel sebagus apapun, memiliki villa seindah apapun, kelak villa itu akan kita tinggalkan, mau tidak mau. Tapi di surga jannatu adn, jannatu iqamah, mukim di sana selama-lamanya. Yadkhuluna, mereka masuk ke surga itu sendirian masuknya. Kalau orang masuk surga sendirian, kemudian anaknya di neraka, istrinya di neraka, bapaknya di neraka, bagaimana perasaan dia? Di dunia aja orang tua melihat anaknya di penjara susah, nggak bisa tidur. Orang tua atau seorang suami tahu-tahu istrinya ditangkap polisi dikarenakan menipu, mau ditaruh di mana mukanya itu suami? Suami tahu istrinya punya utang numpuk dan utangnya utang riba. Apa yang akan dilakukan oleh suami? Susah hidupnya walaupun dia bergelimang harta. Maka Allah katakan nanti yadkhuluna, masuk surga itu sama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan masukkan surga bersama mereka yang soleh dari bapak mereka. Ke atas akan dimasukkan surga, ke samping wa azwajihim, pasangan-pasangannya dimasukkan ke surga. Kurang sempurna kebahagiaan kalau anak keturunannya tidak masuk surga, maka Allah akan masukkan anak keturunannya pun masuk surga, tapi yang soleh. Di sini tujuan pernikahan itu, bapak-bapak, bukan hanya cari nafkah dan memperbanyak anak. Lihatlah, kalau sekedar tujuan pernikahan memperbanyak anak, apa beda kita sama kerbau? Kerbau itu kawin untuk apa? Untuk anak doang. Bekerja untuk apa? Untuk makan aja. Tidak ada tujuan akhirat di kerbau, karena memang dia diciptakan untuk menyempurnakan urusan manusia dalam kedudukan. Ahibati fillah, kalau tujuan kita itu akhirat, maka kita melihat Rasulullah SAW memerintahkan para lelaki untuk memilih istri yang mengajak kepada akhirat. Tadi karena tujuannya bukan hanya dunia. Kalau bicara kecantikan, ya kecantikan itu akan hilang. Kita lihatlah bapak-bapak yang umurnya 50 tahun. Lihat istrinya sekarang, apa cantik seperti dahulu? Iya Ustaz, tetap cantik Ustaz, cuma ya sudah tua dia, kepingin ganti. Ya kalau bisa Ustaz. Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu, karena kenikmatan dunianya akan berkurang. Iya, seorang pemuda yang menikah beda dengan orang tua yang menikah. Kalau bicara tentang harta, iya, tidak sedikit wanita-wanita yang berharta setelah kawin bangkrut, habis hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din, kau kalau ingin bahagia dunia akhirat, carilah wanita yang agamanya baik. Kalau ingin bahagia dunia akhirat. Apa betul orang yang menikah dengan wanita yang agamanya baik, walaupun dia secara fisik mungkin ya tidak secantik yang lainnya, secara kekayaan dia tidak kaya, apakah dia akan bahagia dunia akhirat? Nah,
Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau yang menjadi standar pemilihanmu pasangan itu adalah agama, sudah selamat kau hidup. Tanganmu tidak akan terkena debu, kau tidak akan sengsara hidup. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari 3 harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Apa 3 hal ini? Fadhil jamaah. Yang baru datang mungkin mau jawab. 3 harta yang paling mulia. Semua orang bisa dapat insya Allah, bukan cuma orang kaya. Kalau kita disuruh mencari barang antik, ada pemburu barang antik itu juga mana-mana dia cari. Harganya mahal, dia beli. Padahal kalau ditawarkan ke orang lain, mungkin orang lain gak mau. Kenapa? Karena orang yang membeli gak tahu dengan nilai keantikannya. Ternyata ada 3 harta yang paling antik. Fadhil. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Gimana Ustaz? Kasih hadiah Ustaz? Kasih, kata Ustaz. Fadhil, insyaallah. Nah, sebenarnya bukan itu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Fadhil. Jamaah. Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Jangan rombongan jawab. Istri soleha. Anak yang berbakti sama orang tua. Ilmu yang bermanfaat. Kasih lagi. Kasih lagi ya Ustaz. Gak apa-apa dikasih sudah. Fadhil. Nah, ini yang terakhir, yang bisa jawab benar jawabannya. Kalau salah lagi nggak ada hadiahnya. Fadhil. Rizki yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima. Gimana Ustaz? Kasih lagi Ustaz. Katanya nggak dikasih tadi Ustaz. Nggak apa-apa dikasih Ustaz. Ya Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang salah jawab juga dikasih Ustaz ya. Makanya jawab semua kan ya Ustaz. Baik, 3 jemaah yang sebelah sini nih. Nah, udah dapat hadiah tadi belum? Belum. Fadhil. Harta tahta wanita. Tambah ngawur ini Ustaz. Gimana Ustaz? Mau dikasih nggak Ustaz? Ustaz, nggak apa-apa dikasih. Allahu Akbar. Masuk hadiah tambah api Ustaz hadiahnya. Kasih kitab ya, biar belajar dia. Nah, 3 ini kata Rasulullah SAW. Dengarkan, kita ini kalau nggak punya ilmu jamaah, makanya kadang-kadang sampai tua nggak dapat tuh barang antik. Kenapa? Oh, ternyata anak salah selama ini Ustaz. Kata Nabi 3. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Banyak orang mencari istri pegawai negeri, mencari istri dokter, apalagi pengusaha. Antum sudah nikah? Belum. Kalau nikah mau istri dan kayak apa? Yang modelnya kayak apa? Tinggi, mau putih, soleha, hitam nggak apa-apa. Bener loh, didoakan sama jamaahnya nanti. Pada ketawa dia takut gimana kalau dapat istri hitam.
siap. Soleha agamanya gitu. Kalau yang lainnya urusannya gampang. Ya insya Allah jemaah. Mudah-mudahan Allah kasih antum istri soleha yang menyenangkan hati. Membantu urusan akhirat kadang-kala kita remehkan. Kita cari istri yang bisa bangun rumah bareng. Kita akan cari istri yang bisa membantu membeli mobil. Makanya tidak sedikit wanita itu yang kerja ke luar negeri. Kenapa dia kerja ke luar negeri? Bertahun-tahun jadi TKW. Karena memang suaminya mencari istri yang bisa jadi TKW. Alhamdulillah. Istrinya kemana Pak? Alhamdulillah Ustaz. Istri saya di Korea. Insya Allah. Ngapain? Ya bantu kita lah supaya kita bisa punya rumah. Terus Bapak? Ya saya kawin lagi di sini. Ya istri saya. Kayak Ustaz, ada kayak gitu orang-orang itu. Memang dia cari istri yang membantu urusan dunia. Sedangkan Nabi SAW memberikan arahan, kau kalau mau cari istri yang bantu urusan akhirat. Urusan dunia mah gampang. Gampang urusan dunia ini. Kau makan jadi kotoran. Jadi kotoran. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Mana hartamu? Nabi mengatakan maluka innama maluka alladhi akaltahu fa afnayt. Hartamu yang kau makan kemudian hilang jadi kotoran, itu hartamu. Wa ma labistahu fa ablayt. Dan yang kau pakai kemudian pakaian itu jadi usang. Jadi usang, jadi nggak bisa dipakai lagi. Mau dikasihkan kepada orang nggak mau orang itu sudah. Udah usang pakai. Yang ketiga wa ma tasaddaqta fihi fa abqait. Yang ketiga yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Itu hartamu. Sisanya punya orang. Ada orang tua punya rumah besar, sertifikat atas nama dia, itu bukan hartamu. Kau mati lihat, rebutan anakmu. Rebutan. Walaupun sertifikat nggak boleh, bapak mati bawa sertifikat ke kuburan boleh. Nah, karena ini bapak yang capek ya, sertifikatnya bapak bawa ke kuburan. Nggak bisa. Ditinggal buat orang lain. Makanya Nabi SAW benar-benar cinta kepada umatnya. Dia berikan arahan. Cuma sayangnya umatnya nggak belajar. Jadi dia tidak tahu dengan arahan Rasulullah SAW. Mana yang seharusnya diamalkan. Begitu pula tatkala memilih seorang menantu lelaki. Nabi SAW menegaskan untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki, mau perjaka mau duda nggak ada urusan, tapi kalian melihat agama dan akhlaknya kalian ridho, seneng ngelihat agamanya, masya Allah, ini orang kalau azan berangkat ke masjid. Tanda orang agamanya baik itu ketika dipanggil Allah, dia datang ke rumah Allah. Tapi kalau dipanggil Allah masih main bal-balan, masih duduk-duduk nongkrong, oh lah wong Allah yang manggil aja dia nggak mau. Gimana dipanggil mertua nanti? Dipanggil Allah nggak datang. Padahal Allah yang menciptakan dia. Kita lihat agama dari sini. Salah satu sisi ya, sholat. Makanya kalau mau tahu agama orang itu tanya sama imam masjid. Ini ada musola di sini, banyak tetangga di sini. Kalau calon menantunya itu tetangga di sini, tanya sama imam. Imam, saya mau menikahkan putri saya dengan seorang perjaka. Tinggalnya 50 meter dari musola ini. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Fulan. Oh, masya Allah tuh anak nggak pernah datang ke masjid. Nggak pernah. Maka di sini, oh sudah agamanya tahu. Tapi katanya akhlaknya baik. Oke, akhlaknya baik, tapi kalau ibadahnya nggak baik, apa bisa bawa istrinya ke surga? Orang akhlaknya baik tapi nggak pernah sholat, bisa bawa istrinya ke surga? Nggak bisa. Malah dia mungkin akan membawa istri dan anak-anaknya ke neraka. Bareng-bareng masuk neraka. Na'udzubillah. Maka kita tanya kepada Ustadz, kalau mau tanya
agamanya seseorang. Ini kadangkala dilupakan oleh masyarakat. Mereka tidak pernah musyawarah sama imam masjid, sama ustadz, sama orang yang beragama ketika menikahkan putrinya. Tapi dia hanya melihat, alhamdulillah ini calon menantu anak ustadz, kerjaannya di perusahaan ini. Ya sudah mapan lah, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Wah gajinya aduh nggak putus loh ustadz, sebulan 10 juta. Dikawinkan. Kemana agama? Nggak gampang lah Ustaz. Agama kan nanti insya Allah bisa sambil jalan gitu. Akhlak, mau tahu akhlaknya orang dari mana? Ingat, ini ibu-ibu kadang-kala hanya melihat, Masya Allah, mantu anak itu putih, Masya Allah, rambutnya Masya Allah, mancung hidungnya. Sudah, iya itu. Emangnya tuh istri nanti akan melihat wajah suaminya doang. Yang menikmati wajah suaminya siapa? Semua orang menikmati. Tapi yang menikmati akhlak suaminya siapa? Istrinya di rumah tuh. Karena banyak suami itu, kita nih banyak bapak-bapak nih, kita ini banyak pemain lakon, aktor, bintang film. Kalau keluar rumah, Masya Allah, tebar senyum. Assalamualaikum. Kelihatan baik. Sampai rumahnya, sini. Mana airnya kok belum datang? Masya Allah, barusan senyum-senyum di luar. Masuk rumah, jadi garong. Kadang-kadang subhanallah. Ini terjadi. Orang itu pandai menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Tapi di rumah dia bongkar semua keburukan dia. Maka Rasul SAW mensyaratkan, kalau kau ingin menikahkan putrimu, cari yang agama dan akhlaknya baik. Tanya akhlak orang itu, jangan di majelis ilmu. Di sini nih, tahu fulan, oh teman anak kajian dia itu, teman anak kajian kalau kajian sama anak. Tapi dari awal sampai akhir tidur dia kalau kajian. Oh itu urusan, ya bukan urusan akhlak. Urusan agama mungkin ya dia semangat, cuma digodain setan tidur. Tapi kalau kita mau cari tahu akhlak, mungkin di tempat kerjanya, di tetangganya. Gimana fulan? Oh fulan ini Masya Allah sama anak kecil seneng banget. Kadang-kala dia bagi permen buat anak kecil ya. Dia senyum sama dia. Kemudian dia kalau ngomong itu halus, gak kasar. Ini calon menantu yang baik. Para sahabat ketika Nabi SAW memberikan arahan, kita tahu sahabat Nabi itu beralih dari masa jahiliyah kepada masa Islam dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu 23 tahun jemaah, itu berpindah. Sehingga masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka di situ Rasul SAW berusaha mengkikis urusan jahiliyah sedikit demi sedikit sampai bersih. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi, gimana tuh kalau menantu itu ya betul akhlak dan agama yang baik, tapi ada kekurangan di dia. Mungkin kekurangan di fisik, mungkin kekurangan di ya nasabnya, bukan nasabnya orang yang mulia gitu ya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wa illa tuh kalau kalian tidak kawinkan orang yang akhlaknya baik dan akhlaknya mulia dan agamanya baik, tidak kalian nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka akan terjadi kerusakan di muka bumi, kerusakan yang besar dan kekacauan. Dan kita telah merasakan jamaah banyaknya begal, kasus narkoba, geng-geng motor, anak-anak gelandangan yang di pinggir jalan, anak-anak yang na'udzubillah narkoba. Mungkin kita lihat keluar dari rumah tangga kayak apa mereka? Apa keluar dari rumah tangga yang ibunya agamanya baik dan bapaknya akhlak dan agamanya mulia? Kayaknya enggak. Keluar tadi orang tua hanya memikirkan dunia, sehingga anak ibunya sibuk bekerja, suaminya sibuk bekerja, anaknya hidup sama pembantu, anaknya kurang kasih sayang. Maka ahibati fillah, hari ini kita bicara tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya, bukan cari nafkah saja. Bapak-bapak nih, memang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Iya.
Allah menjadikan lelaki-lelaki pemimpin karena Allah memberikan kepada dia keutamaan. Jadi bapak-bapak harus jadi pemimpin di rumah, bukan istrinya yang memimpin. Ada bapak-bapak yang biasa disuruh sama istrinya, "Mas, sini mas, ini sapunya, itu belakang kotor tuh disapu." "Oh, nggih." Ini yang pemimpin yang mana gitu kan? Suami itu pemimpin, dia yang memberikan aturan di rumah. Karena Allah menjadikan dia pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, suami itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya itu pincang. Kadangkala yang nyuruh istri. Ustaz, gimana anak gak nyuruh dia? Yang kerja anak, ngurusin anak-anak, jualan anak. Dia cuma datang dari masjid, sholat, ngaji. Subhanallah. Dia tidak memberikan nafkah, Ustaz. Tahunan anak nikah sama dia. Dan ini banyak pertanyaan datang. Apakah boleh anak meminta cerai, Ustaz, kepada suami yang tidak memberikan nafkah? Ya dilihat. Kalau memang dia itu orangnya malas dan tidak bertanggung jawab, mungkin boleh. Tapi kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, tapi nggak dapat kerjaan tetap, artinya kerjanya serabutan, jangan. Kau berarti suamimu baik, yang penting akhlak dan akalnya baik, dia mau bekerja. Seperti sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud itu miskin, kerjanya serabutan, dulu penggembala kambing. Apa yang dia kerjakan, dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Istrinya bisa kerja, tapi istrinya tidak pernah nuntut macam-macam kepada suami. Kenapa? Karena agamanya baik. Tadi intinya, kalau antum dapat istri yang agamanya baik, aman kehidupannya. Jadi pada jamaah ingat, kewajiban bapak-bapak itu, kewajiban seorang suami bukan hanya memberi nafkah. Kalau urusan cari makan, istri bisa cari makan sendiri. Dia sebelum menikah pun makan bukan dari rezekinya suami. Maka setelah menikah dia pun akan makan dari rezeki dia sendiri. Yang banyak dilupakan di masyarakat kita itu kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Menyelamatkan istri dari api neraka. Itu kewajiban besar jamaah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Bukan dari perampok, bukan dari tsunami, bukan dari kelaparan, bukan dari kebakaran, bukan dari pencuri, dari pemerkosa. Bukan. Itu mah semua di dunia. Tapi ada yang kekal dan abadi, api neraka. Dan seorang suami, bapak-bapak ini jangan berharap masuk surga. Jangan berharap masuk surga ketika dia belum mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Mau masuk surga langsung gitu Pak, Anda nggak urusan sama istri sama anak-anak. Bapak-bapak seperti imam sholat. Ada imam sholat itu yang nggak bertanggung jawab. Gimana nggak bertanggung jawab? Dia tidak memperhatikan makmumnya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana imam, wal imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi imam, sebelum sholat, beliau luruskan saf anak buah. Dilihat, sawu sufufakum, dilihat. Kalau ada sahabat yang nggak benar, diluruskan safnya, luruskan. La tusawwunna sufufakum. Sampai Nabi marah. Kalian benar-benar luruskan, rapikan saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan buat kalian bertikai dan berpecah belah. Bayangkan. Itu tugas imam. Artinya imam itu jangan cuma yang penting aku sholat, Allahu Akbar. Makmumnya satu di pojok, satu di mana, nggak urusan. Kau itu bertanggung jawab. Begitu pula seorang ayah, seorang suami.
Dia jangan berharap anak pokoknya masuk surga Ustaz. Kau punya tanggung jawab. Kalau kau sendirian, oke, kau nggak punya tanggung jawab. Kalau kau hidup sendirian, kau nggak punya tanggung jawab terhadap istri. Ustaz, anak melihat istrinya orang ini Ustaz nggak pakai jilbab Ustaz. Dia bukan tanggung jawabmu. Tapi kalau istrimu, kau akan diminta tanggung jawab. Kenapa kau biarkan itu? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau berusaha untuk menyamakan visi dan misi beliau sama istrinya. Karena kalau visi dan misi suami sama istri berbeda, itu nggak nyaman kehidupannya. Kenapa nggak nyaman? Suaminya mau lurus, istrinya mau belok. Gimana antum kalau naik mobil sampai perempatan, antum mau lurus, istri Mas Ana mau ke sebelah, kira-kira apa yang dilakukan? Ya sudah, antum turun aja, fadhal, sebelah. Kalau mau ikut anak harus lurus. Betul. Nabi SAW pernah mendapatkan satu masalah di istri-istri. Istri-istri Nabi juga manusia biasa. Dan apa yang terjadi di masa itu pelajaran buat umat. Di surat Al-Ahzab ayat 28 insyaallah, 28 29, di mana tatkala istri-istri Rasulullah SAW meminta tambahan nafkah. Nabi bukan orang kaya. Nabi sibuk mengurusin umat, tapi beliau tetap memberikan nafkah kepada istri-istri. Istri-istrinya susah hidup bersama Nabi. Kadangkala mereka makan, kadangkala berhari-hari tidak makan. Nabi itu sering sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada, illal ma. Yang ada cuma air. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Sering beliau puasa sunnah karena memang nggak ada yang mau dimakan. Daripada hari ini nggak dapat pahala, nggak makan, lebih baik tidak makan dapat pahala. Maka niatkan puasa. Pernah datang seorang pengemis wanita dengan dua putrinya, datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Rumah Nabi itu rumah yang paling mulia di muka bumi ini, coba. Karena rumah Rasul SAW. Luas rumah Nabi itu nggak besar. Berapa luas rumah Nabi? Anda kasih hadiah, bisa jawab. Nah, rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berapa luasnya? ...300 meter persegi. Masya Allah. Itu rumahnya Pak RT gitu. 300. Berapa? 3 meter kali 3 meter. Iya. Sebenarnya kurang tepat. Nah, rumah Nabi itu 5 kali 5. 5 kali 5. Tapi yang 3 kali 5 itu kamar, yang 2 kali 5 itu teras. Cuma itu rumah Rasul. Tentunya istri dapat rumah kayak gitu kan susah. Maksudnya kalau ada tamu mau jumpai di mana? Oke, di teras. Kalau tamunya laki sama perempuan, gimana jumpainnya? Masa ya di teras itu yang bergabung dengan Masjid Nabawi. Jadi rumahnya itu kalau seperti ini Masjid Nabawi sebelah kanan. Di sebelah kiri itu rumah Nabi SAW. Kira-kira 5 kali 5 rumah Rasulullah SAW. Susah istrinya, maka mereka minta tambahan nafkah. Supaya apa? Ya supaya bisa nyaman hidupnya. Paling tidak seperti yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ingin bersolek buat suami, nggak bisa.
Dia itu kalau ingin tampil cantik di hadapan Rasulullah SAW, dia harus pinjam. Istri Nabi itu pinjam kalung. Nabi nggak ngasih kalung, nggak ngasih karena nggak punya waktu itu. Aisyah pinjam kalungnya siapa? Asma. Dia pakai ingin tampil cantik di hadapan suaminya. Sampai suatu saat istri Nabi itu yang mungkin mereka sudah bertahun-tahun hidup susah, mereka minta tambahan nafkah. Maka di sini Rasulullah SAW sempat mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Ditinggal semua istri. Karena beliau melihat beliau tidak mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Dan dilihat juga, kalaupun beliau mampu, ini sudah pertanda tidak baik. Apabila seorang wanita visi dan misinya untuk mengumpulkan dunia. Setelah sebulan penuh, turun firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nih, akhirnya Nabi panggil satu persatu istrinya. Dalam rangka apa? Menyamakan visi dan misi dalam kehidupan ini. Satu persatu dipanggil. Yang pertama adalah Aisyah, yang paling beliau cintai. Didudukkan. Allah mengatakan di sini, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, ingat, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, perhiasan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, fata'alaina, kalau gitu segini, kalian kesini, aku akan umatti'kunna. Umatti'kunna dikasih mata, dikasih beberapa harta, kenikmatan, kesenangan, dikasih. Wa usarrihkunna sarahan jam. Kemudian aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik. Subhanallah. Kenapa? Tadi untuk menyamakan visi dan misi. Ini sudah dilihat ingin dunia, nggak apa-apa sih ini. Kayaknya nggak bisa jalan sama aku. Karena aku diciptakan untuk mengajak orang ke akhirat. Bukan untuk bernikmat-nikmat di dunia. Kenapa? Ya akan ditinggalkan dunia. Sudah, ini pilihan pertama. Aisyah dipanggil. Kalau kau ingin dunia, kau ingin kenikmatan dunia, ya aku akan kasih. Lalu akan ceraikan kalian. Kenapa nggak sama visi dan misi kita? Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Di sini Allah katakan kepada nabinya, katakan kepada mereka, kalau kalian ingin Allah dan menginginkan Rasulnya dan menginginkan ad-darul akhirah, kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian ajran azima, pahala yang besar sekali. Itu jamaah, penting sekali. Akhirnya istri Nabi yang pertama Aisyah. Sana kata Nabi SAW, kau pulang dulu, kau musyawarah sama orang tuamu. Kau mau pilih aku akhirat atau kau mau pilih dunia? Kata Aisyah, afika astashir, apakah untuk memilihmu aku harus musyawarah sama bapak ibuku? Enggak, aku pilih engkau ya Rasul. Ini kata Aisyah. Dia siap hidup susah, dia siap hidup melarat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Aisyah ngomong, ya Rasulullah, nanti kalau istrimu tanya aku milih siapa, oh jangan kasih tahu ya. Harapannya istrinya semua milih dunia, maka Aisyah cuma bersama Nabi Muhammad SAW. Tetap wanita pencemburu dia. Dia nggak ingin Nabi itu ada yang memilikinya selain dia. Tapi ternyata semua istri Rasul SAW memilih Nabi SAW. Maka para jamaah, ini yang pertama. Tapi gimana Ustaz? Kalau masalahnya suami yang ingin dunia,
Ini istri ana ini Ustaz ngajak suami, Mas, azan Mas. Sama HP-nya, sebentar sih, kan waktunya panjang zuhur ini. Susah menghadapi seperti itu. Tapi seorang suami pemimpin, kau yang akan diminta pertanggungjawaban. Bukan istri yang ditanya nanti, kenapa kau tidak ngajak suamimu sholat? Memang muslim dan muslimah, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling mengasihi di antara mereka. Maka mereka saling beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi tanggung jawab yang besar ada di tangan seorang suami. Silahkan bapak-bapak duduk sama istri. Didik istri, ajari istrinya tentang kehidupan dunia ini. Hal pertama yang perlu diajarkan kepada istri adalah tauhid. La ilaha illallah. Ada wanita-wanita yang masih suka sama dukun. Ya, ada datang ke penyihir. Yang lihat suaminya mau kawin lagi, dia cari dukun. Bagaimana suaminya supaya tidak nikah lagi? Ya bermasalah. Kenapa? Ya masalahnya bapak ketika menikah tidak melihat agamanya. Ada yang suka sama sesajen ada. Dan tugas seorang bapak selamatkan. Karena syarat utama dan pertama untuk masuk surga itu la ilaha illallah. Iman, harus benar iman. Kalau istrinya ibadahnya bagus, sholatnya bagus, pakai jilbab tapi berbuat syirik, ada harapan masuk surga? Nggak ada harapan masuk surga selama-lamanya. Karena yang beriman, tadi kita lihat, kita pelajarin mana yang syirik dan mana yang bukan syirik, mana yang dosa besar, lalu kita ajarkan, kita didik. Karena di antara makna jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, alimuhum wa adibuhum. Kalian ajari mereka tentang syariat Allah dan kalian tarbiyah mereka, didik mereka di atas adab-adab dan etika-etika yang mulia. Tauhid. Dan itu yang ditanamkan Rasul SAW kepada istri-istri. Dan beriman kepada hari akhir. Ini termasuk masalah keimanan yang sangat penting. Makanya dikatakan di ayat ini Al-Ahzab ini, kalau kalian ingin akhirat ditumbuhkan, kalau kau hidup di dunia cuma sebentar. Yang kedua, ajarkan salat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kadangkala di kampung jamaah ya, wallahu alam, entah di Sragen ini, biasanya yang banyak salat berjamaah ke masjid itu malah ibu-ibu. Ana lihat sofnya ibu-ibu, masya Allah, rame banget ibu-ibu. Sampai pernah ada teman jadi imam, Ustaz, ana jadi imam, Ustaz, makmumnya perempuan semua. Ana yang azan, ana yang qomat, ana yang jadi imam. Ana lihat, kan yang perempuan ada sitarnya. Dia lihat ibu-ibu ada Ustaz, kata dia. Makmumnya nggak ada bapak-bapak. Itu di kampung ya, ana lihat. Oh iya Ustaz, bapak-bapaknya bekerja. Tapi jangan lupa akhirat. Kerja fadhol. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Maaf, sama majikannya, bos, afwan bos. Ana dipanggil bos yang lain. Bos yang mana? Allah. Dia menciptakan ana mau berangkat sholat. Supaya sadar bosnya juga. Kalau kita ini bukan milik bos, tapi kita milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ajarkan sholat. Wastabir 'alaiha, sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar. Kadang-kala perempuan sholat iya mas, ini lagi ngurusin anak-anak dulu. Ya, kesibukan dia ngurusin anak, nyiapkan makan ini. Kadang-kala sholatnya telat. Bapak-bapak tanggung jawab. Makanya kalau istri itu sudah bisa sholat sunnah, bapak-bapak aman insya Allah. Kenapa? Karena kalau yang sunnah aja dijaga, insya Allah yang wajib lebih terjaga. Tapi kalau istri tidak pernah qobliyah, nggak pernah ba'diyah, oh bahaya sholat wajibnya. Karena dia hanya punya standar. Artinya anak cuma punya ini. Memang orang yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu insya Allah masuk surga. Tanpa sholat sunnah insya Allah masuk surga kalau sholatnya benar.
Tapi kalau sholatnya kurang, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalannya baik, insya Allah. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, telat-telat, ya bagaimana dengan yang lainnya nantinya? Maka seorang suami yang dia tekankan di istrinya, sholat. Setelah sholat 5 waktu, ajarin sholat sunnah. Salah seorang istri Nabi, kalau nggak salah Ummu Habibah, iya, radhiyallahu taala anha, setelah dia mendengar suaminya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla lillahi 12 rak'ah fil yawmi wal lailah tatawwu'an ghaira fardhah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, sunnah bukan fardhah, dia sholat lillahi ta'ala, maka Allah akan membangunkan rumah bagi dia di surga. Kata Ummu Habibah, sejak aku mendengar kekasihku itu Rasulullah SAW menyampaikan itu, aku tidak pernah meninggalkan. Suami ini ngasih tahu sama istri, ajarin. Ya gimana mau ngajarin kalau suami nggak pernah belajar? Bahkan yang suka pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Ini ada ibu-ibunya nggak sih? Hah? Oh ada ibu-ibunya, alhamdulillah. Yang suka pengajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Hah? Bapak-bapak. Bapak-bapak paling istrinya, Mas mau kajian, oh sana, kau harus jadi istri yang solehah. Seru berangkat istrinya. Subhanallah. Gimana suami faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu, gimana dia bisa ngasih? Maka bapak-bapak dituntut belajar, datang kajian, pulang kumpulkan istri sama anaknya, sini. Bapak tuh habis datang kajian tadi. Nih kata Pak Ustaz, ada di surat Al-Ahzab tuh ayat 28. Mana Qurannya? Ambil Qurannya, bacakan. Nih, kita harus menyamakan visi dan misi. Kau istriku, anak-anakku nih, bapak mau bawa kalian ke surga. Udah ngomong dari awal. Mungkin bapak tidak bisa membuatkan rumah yang bagus buat kalian, tapi harapan bapak kita bersama bisa punya rumah dan istana di surga. Perlu ditanamkan hal itu. Dengan cara tadi ngaji, suaminya belajar ilmu. Dia pulang jadi muallim, ngajarin istrinya dan anaknya. Ada suami-suami yang nggak bisa ngaji, istrinya bisa ngaji. Alhamdulillah. Iya Ustaz, anak ini sudah 50 tahun ngaji nggak pernah Ustaz. Ya berusaha dengan datang kajian termotivasi belajar. Belajar sama istri, boleh belajar sama istri. Ajarkan sholat. Jadi ingat, sholat sama anak-anak juga diajarin sholat ya. Yang kedua atau yang ketiga, ajarkan sedekah. Nabi SAW itu benar-benar perhatian dengan sedekah para wanita. Bahkan ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau SAW itu datang ke safnya para wanita. Datang ke safnya para wanita, membacakan kepada para wanita itu. Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Masya Allah, jangan lama-lama Ustaz. Nah, oke, 10 menit lagi jamaah. Beliau datang ke safnya para wanita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membacakan surat Al-Mumtahanah ayat 12. Nih, bapak-bapak perlu bacakan itu kepada istrinya, surat Al-Mumtahanah ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala an la yushrikna billahi syai'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Kata Allah, apabila datang kepadamu wahai Nabi wanita-wanita muhajirat, mereka berbaiat, berjanji suci untuk taat dan patuh, untuk tidak berbuat syirik. Yang pertama, tidak berbuat syirik. Yang kedua, wala yasrikna, tidak mencuri. Ajarin istrinya tidak mencuri. Wala yaznin, zina, tidak berzina.
Kemudian tidak membunuh anak-anak mereka. Kita masih mendengar ada anak yang dibuang ke selokan, ada anak yang dibuang ke tempat sampah. Masya Allah. Ayamnya udah minta keluar jemaah. Nah, udah waktunya keluar ayamnya. Kemudian mereka tidak memasukkan kepada keluarganya yang bukan dari anak suaminya. Dengan berzina, kadangkala ada istri berzina, nih anaknya orang lain dia tahu, tapi dinasabkan kepada nasab suaminya. Kemudian dapat warisan dari suami, padahal dia bukan anak suami. Dan mereka tidak bermaksiat kepadamu dalam hal yang ma'ruf, maka baiatlah mereka. Lalu Nabi mengatakan kepada para wanita itu, aku melihat kebanyakan kalian di neraka, maka banyaklah kalian bersedekah. Tasaddaqna. Subhanallah. Itu perempuan langsung membuka antingnya, dilemparkan kepada selendang Bilal, bersedekah. Cincinnya dilemparkan kepada selendang Bilal, bersedekah. Kenapa? Karena sedekah jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Kita mau mengeluarkan duit itu bukti kalau kau akan dikasih ganti sama Allah. Kalau nanti ada akhirat, kalau nanti akan ada hari pembalasan, itu sedekah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang dulu pernah meminta tambahan nafkah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bayangkan dia pernah dapat duit, kira-kira disebutkan itu sampai 160.000 dirham. 160 dirham. Dia dapat duit begitu banyak, dapat duit, dibagikan sebelum matahari terbenam, duit itu sudah habis. 160.000 dirham ini jamaah, kira-kira kalau dibuat beli kambing, itu dapat 16.000 kambing. Itu dibagikan semua. Bisa seperti itu. Tadi didikan suaminya Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ya sebenarnya masih banyak, jangan sampai suami itu dayuth, nggak akan masuk surga tuh. Suami yang dayuth itu alladhi yukirrul munkara fi ahli. Suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Istrinya berduaan sama lelaki yang bukan mahramnya dibiarkan. Istrinya auratnya dinikmatin orang sekampung dibiarkan. Karena ada wanita-wanita yang masya Allah, nggak tahu di sini di beberapa kampung itu wanita kalau habis mandi di sungai itu pakai sewek. Betul Ustaz, anak mau tanya sama Ustaz ini. Di sini ada Ustaz kayak gitu Ustaz. Sedikit. Masya Allah, alhamdulillah ya, dengan dakwanya Ustaz jadi sedikit. Iya, alhamdulillah dengan dakwah jadi sedikit. Biasanya banyak di kampung itu. Mereka hanya pakai apa? Kemben. Ustaznya cuma pakai kemben. Dan suaminya duduk itu orang sekampung liatin istrinya, nggak ada masalah. Kenapa tadi nggak ngerti? Kau mau masuk surga nggak? Jangan berpikir dengan sholat aja kau bisa masuk surga. Banyak syariat Allah yang lain di mana seorang harus menjaga. Kadang-kala orang tua melihat putrinya dibawa lelaki lain. Dibawa lagi, naik. Siapa? Pacarnya Ustaz. Alhamdulillah, anak-anak yang perempuan sudah punya pacar Ustaz. Tapi yang minggu lalu ganti Ustaz, nggak cocok katanya, ganti yang baru. Ada orang tua yang membiarkan kemungkaran itu terjadi, bakal ditanya sama Allah. Tugasmu bukan cuma cari makan buat anak, kau bertugas membawa anak dan istrimu selamat dari api neraka, masuk ke surga Allah SWT. Tapi kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan hal itu, silahkan. Sebentar lagi kau akan mati, dan kau akan mendapatkan apa yang Allah katakan, Maliki yaumiddin. Akan ada hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat amal kebajikan sebesar darah dia akan melihat, yang berbuat keburukan sebesar darah dia juga akan melihatnya. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu.
Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wa banatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka, tutup tuh dada mereka. Bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya, tutup. Dzalika adna ayyurafna, itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna, oh ini wanita muslimah, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya, itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya, yang memang budak-budak itu biasa digodai. Salah satu tujuan jilbab ini agar dikenal, hadhihi muslimah, jangan digodai, nggak boleh kau, karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'zain, sehingga mereka tidak akan digodain sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya, dengan you can see, lelaki-lelaki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kala ada yang apa Ustaz? Siulan, siut. Iya, digodain. Nah, kenapa? Karena memang dia pantas digodain. Masa Ustaz? Dia pantas, dia itu pakai kayak gitu tujuannya apa? Ingin dilihat. Dia ingin dilihat orang, dan tentunya ingin digodain, dan akan digodain sama orang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih, jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami harus belajar agama, lalu dia ajarkan agama itu kepada istri dan anak-anaknya. Samakan visi dan misinya untuk meraih akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal saudara kiranya. Barakallahu fiikum kepada Ustaz Syekh Rizal Besar Hafizahullah Ta'ala atas kalam raih yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya tidak terasa dari ikhwan Bapak Ibu ada rahimani wa rahimakumullah. Satu jam lebih kita duduk, tetapi rasanya cuma baru 5 menit. Sekali ketika ternyata Ustaz menutup perkataannya, dakwahnya pada pagi ini, kayaknya masih banyak yang melongo. Insyaallah, kayaknya dilanjutkan Ustaz. Tesadron itu dari al-waqt as-sa'a, insyaallah karena kita sampai jam 7. Oh, jam 7 Ustaz. Insyaallah, setengah 7 katanya panitia tadi. Ditambah. Ustaz, soalnya udah lapar kita Ustaz. Ana lihat jamaah pada makan sambil dengerin Ustaz. Iya, enak mereka. Kitanya dari tadi minum air lagi. Pembongkar. Insyaallah untuk menutup pagi ini tentunya kita tidak akan sempurna kalau tidak ada soal. Sudah masuk di sini ada 3 kertas dari jamaah. Insyaallah kepada Ustaz untuk dijawab. Insyaallah saya baca satu persatu pertanyaan yang ada di sini. Bagi yang mungkin tambahlah. Insyaallah. Untuk ibu-ibu paling banyak ya insyaallah pertanyaan. Ya jelas di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, suami dapat hidayah sunnah saat bekerja ke luar negeri. Ketika pulang, anak dan istri belum mengenal dakwah sunnah, dan istri masih belum bisa diajak ngaji sunnah. Bagaimana Ustaz sikap yang harus dilakukan seorang suami padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga mengajaknya menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Ya, kita tahu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada wanita yang masuk Islam, suaminya belum Islam. Ada yang sebaliknya, suaminya Muslim, istrinya kafir. Dan itulah kehidupan dunia. Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu cobaan untuk sebagian yang lainnya. Untuk dilihat kalian sabar nggak menghadapi hal itu. Jadi suami menghadapi istri mungkin yang dulu, ini kan masalahnya ketika menikah memang tidak memilih yang sudah jadi. Artinya kriteria yang diminta sebagai istri, yaitu agama yang baik, itu tidak ada ketika dulu menikah. Sekarang suaminya udah benar. Dulu suaminya sama, sholat juga jarang mungkin ya, tidak perhatian dengan sholat, dengan ibadah. Sekarang alhamdulillah perhatian dengan ibadah, bahkan dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mengajak istri yang belum mengenal sunnah? Jangan sekaligus menarik dia tanpa muqaddimah. Proses itu kadangkala harus dilewati. Proses mengenalkan. Yang pertama, cara mengenalkan sunnah ini, jadilah suami yang lebih baik. Artinya kalau dulu sebelum mengenal sunnah, antum kasar ngomongnya sama istri, antum kurang berbagi perhatian sama dia, kurang berbagi cinta, gak pernah ngomong cinta sama suaminya. Setelah ngaji, udah belajar, mulai nih dia berbagi cinta dan kasih sayang sama istrinya. Pulang bawa oleh-oleh, dia heran, suamiku dulu nggak pernah bawa hadiah buat aku, maka udah ngaji kasih hadiah. Malam hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk sama istrinya atau tiduran sambil cerita. Dia puji istrinya, dia sanjung istrinya. Bahkan Nabi Alaihissalam kadang-kala beliau minta maaf sama istrinya untuk menjadikan suasana rumah tangga ini jadi indah. Ustaz, lihat ya Ustaz, jemaah udah pada makan Ustaz, itu nggak lihat Ustaz, Masya Allah. Ya, nah, jadi paling tadi itu jemaah. Jadi kita menjadikan suasana rumah tangga ini jadi lebih baik, lebih harmonis, sehingga istri mudah-mudahan, tetap kita tidak bisa memberikan hidayah kepada istri, kita hanya bisa menyampaikan itu hidayah, tapi merubah dia Allah Jalla Jalla. Maka sambil kita umpamanya ngaji, kadangkala, Dek aku kepingin ngaji nih, hari Jumat nih ngaji kahfi yuk, tadarusan, ngaji sama istrinya, sama anaknya, ngaji tadarusan gantian ya, misalkan kau baca, diperbaikin bacaannya. Makan, usahakan makan bersama satu nampan sekarang. Biasanya makan di meja jauh-jauhan kan. Orang kalau makan di meja, satu di sini, satu di sana. Usahakan makan sekali-kali. Beli piring besar jemaah, makan bareng sama anak sama istri, sambil ngasih ujangan di situ. Jadi ngasih ujangannya itu santai. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti ya sambil dibawa ke kajian, pelan-pelan sambil didoakan, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Soal tadi kedua, seorang istri yang sudah tidak dinafkahi secara lahir dan batin oleh suami selama lebih dari 2 tahun, sehingga si istri terpaksa bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Suami bekerja di luar kota, pulang seminggu sekali, dan ternyata punya istri baru di kota tersebut. Suami masih mengerjakan seperti waktu. Pertanyaannya, apakah istri boleh menuntut cerai? Subhanallah jemaah. Jadi nggak dikasih nafkah 2 tahun, tapi bisa kawin lagi dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Diapain nih suaminya? Memang kadang-kala ada suami yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kala kesalahan itu, kesalahan tadi pertama milih suami udah nggak benar, sehingga ya udah itu pilihan. Sekarang bagaimana menyikapi? Apakah boleh si istri bekerja? Ya dia menghidupi dirinya, terpaksa dia bekerja. Bolehkah dia minta cerai? Boleh minta cerai. Kalau memang itu solusi.
Cuma memang suami-suami kayak gini tadi menjaga sholat 5 waktu. Ingat jamaah, nanti pada hari kiamat itu ada orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, pahala haji, pahala puasa, dia bawa pahala itu. Tapi ternyata dia punya kesalahan sama orang. Dia mendolimi ini, dia mungkin mendolimi istrinya, tidak memberikan hak istrinya, akan nuntut istrinya nanti sama suami. Akan terjadi ketika tidak ada maaf di antara mereka. Maka bagi para suami, hati-hati dengan masalah hak dan tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia kepada istrinya dan hak-hak istrinya umpamanya. Tapi si istri kalau melihat kalau anak bercerai Ustaz, mungkin akan jadi tambah buruk kehidupan anak sama anak-anak anak, dan si istri itu menerima itu faktor. Tapi kalau dia mau minta cerai dalam kondisi yang disebutkan, boleh kalau itu memang solusi. Dan tadi suami kadangkala dia kawin lagi di tempat itu, dia bisa ngasih nafkah kepada istri keduanya. Istri pertama karena dilihat, oh istriku sudah mulai bekerja, nggak perlu duit kayaknya, nggak dikasih nafkah karena istri sudah bekerja. Ingat pada hari kiamat ada nanti orang yang keluar dari kuburannya, tulang rusuknya miring, dia jatuh. Dia jalan menuju ke padang mahsyar, dilihat semua manusia. Kalau dia hidup di kampung ini akan dikeluarkan, dibangkitkan dari kampung ini semua ke padang mahsyar. Itu orang-orang kampung ngelihat dia semua. Oh, ini ternyata yang punya istri 2 tidak adil. Kelihatan. Dan akan terhina kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Soal yang berikutnya, apakah boleh meminta catatan dengan berdalil surat Yusuf ayat 55 dan dia merasa mampu untuk memimpin? Ya, kalau dia seperti Nabi Yusuf, tafadhol. Nah, kalau seperti Nabi Yusuf, tafadhol. Iya, kadangkala orang itu memang merasa lihat, ya Allah ini kayaknya rusak di sini kalau bukan anak yang memimpin, umpamanya. Dan dia merasa bisa memperbaiki umpamanya. Karena semua orang Ustaz, kalau bukan anak yang maju umpamanya nih, ini semua orang akan berbuat dosa. Tapi kalau ternyata ketika antum maju, antum yang berbuat dosa. Berapa banyak pejabat yang akhir hidupnya di mana? Di penjara. Akhir hidupnya di penjara. Dia Masya Allah ya, berapa banyak pemimpin daerah, bupati, ada yang gubernur, ada yang mungkin mantan menteri, ada yang anggota DPR, penuh penjara sama mereka. Dan rata-rata mereka itu mencari jabatan dan merasa mampu untuk memimpin. Dan terbukti mampu apa nggak mampu mereka. Cari fulus semuanya, cari jabatan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan minta jabatan itu. Nikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kata Nabi SAW, kepemimpinan atau jabatan itu adalah ibu menyusui yang sangat baik, disusui terus. Tapi kalau sudah disapih, itu buruk sekali. Dan kita melihat, maka hati-hati yang mau minta jabatan merasa mampu, hati-hati. Dia berada di satu titik garis yang sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau dia merasa seperti Nabi Yusuf. Wah, anak kayak Nabi Yusuf bisa. Ya, fadhal. Nanti Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kau minta. Tapi Nabi melarang kita minta jabatan sebagai jamaah. Hadza wallahu a'lam. Soal yang berikutnya, assalamualaikum. Alhamdulillah, istri anak hamil. Tetapi sejak hamil ini mintanya aneh-aneh dan susah ditinggal buat ngaji. Dengan alasan perutnya mual, tidak mau ditinggal. Bagaimana baiknya Ustaz? Masya Allah. Wajar jamaah kalau perempuan itu hamil, itu bawaan bayinya biasanya. Di dalam itu bayinya punya siapa? Punya suaminya kan? Maka antum harus sabar. Kalau dikatakan susah ditinggal ngaji, yang antum bikin kajian di rumah, selesai. Gak usah ditinggal, bikin kajian di rumah, selesai. Dan alhamdulillah kajian sekarang ya banyak, majelis-majelis ilmu itu banyak. Dan antum kalau mungkin tidak bisa hadir di satu waktu karena kondisi memang parah, kondisi istri, jangan ditinggal.
Tapi kalau di satu sisi ya dia sudah seneng ada yang bisa jagain dia. Karena terus terang kondisi wanita beda-beda, nggak sama. Maka jawaban itu juga nggak bisa sama. Ada perempuan terus terang, ada satu keluarga anak ketika dia hamil, masya Allah, nggak mau mandi kan? Nggak mau mandi. Kalau mandi muntah-muntah. Ngelihat suaminya mau muntah. Iya, ini kadang-kadang terjadi. Ya, jangan marah sama istrinya. Itu ada anakmu di dalam perutnya dia itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Nah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 3 dosa besar, maka beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan Allah. Menjadikan tandingan Allah. Yang kedua, membunuh anakmu karena takut akan ikut makan bersamamu. Yang ketiga, engkau menzinai istri tetanggamu. Pertanyaan Ustaz, apakah yang dimaksud dengan membunuh anak, apakah roh dan pemerintah kami termasuk di dalamnya? Iya. KB bukan membunuh anak, karena anaknya belum ada. Membunuh anak itu ketika anak itu sudah ada. Artinya kita tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang sahabat menikahi wanita yang mandul. Dia cantik, terhormat, tapi nggak bisa punya anak. Lalu Nabi SAW mengatakan, lah, kau jangan nikahin perempuan. Sampai 3 kali sahabat ini maksa mau menikahin wanita itu. Lalu Nabi mengeluarkan pernyataan dengan mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur, banyak anaknya, dan penyayang, karena aku akan berbangga-banggaan pada hari kiamat dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka kita diperintahkan salah satu tujuan menikah itu memperbanyak anak. Ketika istri kadang-kala ngomong, bang kayaknya udah cukup lah. Jangan kok cukup, berapa anaknya? Baru 7. Nah, insya Allah kita perbanyak umatnya Rasulullah SAW. Nabi itu bangga sama orang-orang yang anaknya banyak pada hari kiamat. Kalau bener anaknya, iya tentulah anak-anaknya bapak soleh, ibu soleh, insya Allah anak-anaknya akan soleh, paling tidak akan berkumpul sama orang tuanya. Maka perbanyak anak-anak. KB diperbolehkan dalam Islam kalau tujuannya mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Keluarga berencana, iya antum rencanakan, iya rencana anak Ustaz punya anak 12, apa-apa. Itu KB. KB itu apa artinya? Keluarga berencana. Artinya kita merencanakan. Maka kalau antum mengatakan KB itu membunuh, enggak. Tinggal antum lihat anak, kayaknya kalau punya anak tiap tahun susah. Anak kepingin anak-anak sampai nyusui sempurna. Disusui ibunya sempurna 2 tahun, berarti ketiga baru punya anak. Fadhol. Antum rencanakan hal itu. Tapi rencanakan sebanyak-banyaknya. Dan jangan takut. Yang ngasih rizki mereka ini bukan bapak, dan bukan Pak RT, dan bukan bapak camat, dan bukan bapak bupati, bukan. Tapi yang memberi rizki kepada anak-anak kita adalah yang memberi rizki kepada bapak presiden kita, yang memberikan rizki kepada menteri-menteri negeri ini, memberikan rizki kepada gubernur-gubernur, dan dia yang memberikan rizki kepada anak kita. Maka jangan takut. Maka program pemerintah ini sebenarnya kalau antum lihat tahun 89 itu Dewan Dakwah mengeluarkan sebuah buku judulnya Data dan Fakta tentang usaha pemurtadan dan mengurangi jumlah umat Islam di negeri kita. Salah satunya adalah program KB di situ. Disebutkan kalau umat Islam, dokter-dokter yang non-muslim, ya, perawat-perawat non-muslim, bidan-bidan non-muslim berusaha untuk menanamkan di diri orang Islam supaya KB. Tapi untuk orang Nasrani haramkan. Mereka haramkan. Anak baca sendiri dan ada buktinya. Diharamkan mereka. Bahkan kalau ada orang Nasrani yang ikut KB,
Orang Nasrani ikut KB itu termasuk pembunuh tentara-tentara Tuhan. Karena jumlah umat Nasrani jadi lebih sedikit. Maka jangan takut. Harapan anak yang ada di sini semua punya anak banyak. Anak sering cerita di Bondowoso itu, Jawa Timur itu, ada seorang ustadz punya anak 27 dari satu istri. Bapak-bapak separuhnya. Paling nggak punya anak berapa? 13. Bismillah. Artinya kita ini nggak bisa memprogramkan. Kita punya rencana, punya anak banyak. Rencanakan hal itu. Dan kalau takut nanti gimana Ustaz? Untuk urusan makan, antum nggak usah ngurusin makan mereka. Indonesia ini luas. Punya berapa pulau? Berapa pulau? 17.000 pulau. Yang baru ditempatin itu 6.000 sekian. Masih sisa berapa? 10.000 lebih. Antum bikin di pulau-pulau itu, bikin anak taruh di pulau-pulau sana. Termasuk memakmurkan program pemerintah. Iya, agar pulau-pulau itu jadi ada isinya, bermanfaat. Dan masih banyak yang kosong. Anak kalau naik pesawat itu jamaah, ya Allah, ternyata yang ada pemukimannya itu hanya sedikit sekali. Sisanya itu kosong dari manusia. Dan kita perlu isi yang kosong-kosong. Bismillah. Jadi kalau dikatakan KB termasuk membunuh anak, tidaklah. Karena KB itu keluarga berencana. Maka antum rencanakan. Punya anak, Ustaz rencana berapa Ustaz? Kita tanya rencana Ustaz. Fadal Ustaz. Rencana Ustaz. Ya rencana lah. Berapa Ustaz? Fadal Ustaz. Minimal gak kalah sama mertua. Minimal gak kalah sama mertua. Mertua berapa anaknya? Cuma 8. Alhamdulillah. Insyaallah anak doakan Ustaz. Insyaallah 9, 10. Tapi istrinya gak mengaminkan. Allah udah cukup. Capek kata dia. Nah ibu-ibu jangan takut. Ketika dia hamil, Ustaz Allah capek hamil. Setiap kelelahan dia, ingat, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Allah tidak akan menzalimi sebesar biji zarrah pun, tidak akan dizalimi. Bahkan kalau itu kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Apalagi seorang wanita yang menyusui anaknya, hamil, rasa lelah, semua itu ada hitungannya jemaah. Dan anak-anak itu aset akhirat kita, bukan rumah aset kita. Rumah akan ditinggal. Rumah tidak bisa menambah amalan kita, tapi anak bisa menambah amalan orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya. Maka dengan cara memperbanyak anak dan didik anak dengan benar, ingat jangan bikin anak tapi anaknya tidak diurusi. Akhirnya anak-anak itu jadi anak-anak yang tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.